Perkenalkan, nama saya Rainata Irza. Dan saya Basim Basim. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Bapak. Ya. Oh ya Pak, di situ juga pada tahun 1995 Terekam nggak suaranya? Terekam Pak. Ya, oke. Bapak dari Pekanbaru hijrah ke Jakarta. Lalu pada tahun 2002 Bapak mau menetap di Depok sini Pak ya. Ya. Nah itu kalau boleh tahu alasan Bapak hijrah gimana? Kenapa? Kan kalau mengingat itu kan Pekanbaru ke Jakarta itu kan kayak jarak antar pulau, dimana jaraknya sangat jauh itu. Itu alasan Bapak kenapa hijrah gitu? Oke, ya. Saya lahir di Pekanbaru 16 November 1969 ya. Iya. Proses kreatif saya di Riau sampai tahun 1994 ya. Tahun 1995 saya hijrah ke Jakarta. Kenapa saya hijrah ke Jakarta? Jakarta adalah pusat ibu kota, banyak hal yang dimiliki Jakarta dan waktu itu di daerah sangat sulit ya. Nah, sebagai seniman susah untuk menaikkan reputasinya di daerah ya. Semua orang punya impian untuk menyalurkan potensinya di Jakarta. Apakah sebagai penyanyi, apakah sebagai artis, sebagai pemain sinetron, nah itu masuk sebagai seorang penyair ya. Karena saya penyair panggung, penyair pertunjukan, saya perlu mengembangkan karir saya. Apalagi saya termasuk penyair yang multi talenta. Saya memiliki kemampuan yang lebih, tidak saja penyair panggung, tapi saya bisa nyanyi, saya aktor juga dan sebagainya. Daerah sudah tidak lagi bisa memfasilitasi kemampuan saya itu. Karena itu saya perlu tempat yang lebih luas, yang lebih besar, yang bisa mengembangkan karir saya. Saya pilih Jakarta. Nah itu dulu. Iya. Sekarang nggak perlu lagi dengan era digital sekarang, kita cukup berkarya di daerah masing-masing. Tapi Bapak dari kecil tuh ada nggak sih kayak minat emang dari sastra atau emang udah atau jadi cita-cita jadi sastrawan seperti itu Pak? Ya, saya mulai jadi penyair, mulai suka dengan sastra itu di saat saya sekolah dasar. Sekolah dasar. Ikut lomba baca puisi, juara SD 3 provinsi dan SMP juga demikian, sampai seterusnya. Di masa sekolah itu saya mulai nulis puisi di saat saya kelas 3 SMP ya. SMP saya mulai dengan nulis cerpen, kemudian SMA mulai ke puisi. Ya. Kemudian saya bermula dari deklamator, kemudian dari SMA saya mulai menulis puisi dan membacakan puisi-puisi saya. Iya. Tapi kan Bapak tadi bilang dari SD ya. Tapi apa sih yang membuat Bapak tertarik dengan sastra itu sendiri, Pak? Ya. Sebelum saya ke puisi, ya, saya aktif juga nyanyi. Ya. Nyanyi, main drama, gitu. Tapi di puisi itu ada sesuatu yang tidak kita dapatkan dari nyanyi ya, atau dari kesenian lain. Apa? Kalau di nyanyi kita hanya bisa menghibur telinga orang. Iya, betul. Nah, tapi kalau baca puisi tidak hanya menghibur telinga orang, tapi jiwa orang. Ya. Karena kata-katanya yang disampaikan. Walaupun di lagu bisa saja kita sampaikan lagu dengan lirik-lirik yang memberikan pencerahan, itu kita bisa. Nah, tapi waktu itu kan saya belum bisa menciptakan lagu, saya baru menyanyikan lagu anak-anak, ya. Itu berbeda ketika saya mulai membaca puisi dan sebagainya. Dan ya akhirnya ya menjadi profesi saya, walaupun sesekali saya menyanyi, ya. Tapi sastra menjadi pilihan utama saya dibanding yang lain. Jadi Bapak emang di sastra itu emang lebih bisa ini ya Pak, bukan sekedar menghibur dari telinga, tapi bisa menyentuh ke ini ya. Ya gitu ya. Sehingga sastra itu ya, ibunya kesenian. Ibunya kesenian. Bahkan ibunya ilmu ya. Ibunya ilmu. Sebelum kesenian-kesenian lain ada, sastra dulu, yaitu puisi. Ketika Allah menciptakan Adam, dia tidak mengajarkan ilmu kimia, dia tidak mengajarkan ilmu hukum. Yang pertama diajarkan adalah kata-kata. Kata-kata, betul. Ya. Baik Pak. Lalu kan kami sempat mencari kayak sebagai seniman Bapak itu dikenal sebagai tokoh teater buruh dengan sanggar buruh yang bernama Sanggar Pabrik. Dan di situ Sanggar Pabrik itu orang-orangnya diisi dari seluruh para buruh atau ada orang campuran gitu, berbagai macam apa?
Oke, tahun 95 itu kita berada dalam kondisi politik yang carut marut ya, kondisi sosial dan sebagainya. Sebagai seniman, ya, karena saya juga di samping sastra juga aktif di teater. Ya. Nah, pas sampai di Jakarta, saya masuk ke dalam lingkaran kondisi sosial yang carut marut itu. Salah satunya adalah kondisi perburuan. Ya. Waktu itu nasib buruh kita betul-betul menyedihkan. Upahnya yang rendah, kemudian cuti hamil, melahirkan yang pendek, dan sebagainya itu. Kemudian buruh dijadikan mesin pabrik dan sebagainya. Itulah ide kita membuat teater buruh, bagaimana teater ini bisa menjadi corong untuk perjuangan para buruh. Ya. Dan pemainnya semuanya buruh, tidak ada satupun di luar buruh. Nah, itu terdiri dari buruh pabrik yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi. Ada 100 orang untuk itu anggota kita. Dan di situ juga kan sempat ini ya Pak ditentang ya kalau apa Sanggar itu ya oleh Orde Baru. Itu bagaimana sih perasaan Bapak kayak Ya, waktu pementasan pertama kita judulnya Surat Cinta kepada Marsinah, hampir di Gulungan 95. Awalnya kita sudah dapat izin ya. Dulu itu mengerikan ya. Nah, kalau kita mentas itu harus meminta rekomendasi kebudayaan, kemudian kepolisian, kemudian sospol. Mengerikan dulu tuh. Ternyata sekarang mengerikan juga. Sekarang buat pementasan juga kita harus mengurus 3 itu di era pemerintahan sekarang. Jadi kita balik lagi ke zaman dulu. Padahal dengan perjuangan saya itu akhirnya berhasil lah keluar surat SK 3 Menteri bahwa tidak perlu lagi ngurus surat izin dan pemberitahuan untuk kegiatan sebudaya. Ya, itulah kita dibubarkan, saya ditangkap, ya sebagainya kita mengadu Komnas HAM. Akhirnya masuk ke pengadilan, di PT-UN dan kita menang. Nah, kita menang. Itulah sejarah pertama masyarakat rakyat menang di pengadilan. Berarti waktu ketika tidak dibolehkannya selantaran teater tersebut, berarti waktu itu Bapak berpikir wah ini bisa belum berakhir gitu ya, masih ada perjuangan yang harus, mungkin ada cara yang harus ditempuh dengan cara lain gitu ya Pak? Ya, nah, itu salah satu di pengadilan. Jadi kita adil yang mau bubarkan kita tuntut di pengadilan, kepolisian waktu itu. Ya, akhirnya mereka kalah di PT-UN Nah, terus tapi tidak berakhir ternyata karena Orde Baru masih berkuasa sampai tahun 97 ya. Jadi pementasan kita berikutnya masih dibubarkan. Setelah Surat Cinta kepada Marsinah, kita dibubarkan lagi di acara gelar seni orang pinggiran. Alasan mereka kita subversif, kenapa buruh diajak berkesenian, buruh itu cukup berkesenian bekerja saja. Nah, alasan saya kesenian itu hak semua manusia. Kesenian menjadi media ekspresi bagi buruh, kesenian menjadi media hiburan, refreshing bagi buruh. Ya harusnya pemerintah bersyukur, berterima kasih kepada saya daripada saya kan berarti mengurangi unjuk rasa di jalan. Iya betul. Ya mereka unjuk rasa di panggung. Nah, tapi itu waktu itu ya, kita dibubarin, ditangkap. Ya, untuk kedua kalinya lebih dahsyat lagi tuh. Ya kan tentara ABRI dulu namanya, polisi itu gabung ABRI. Kita dibubarin dobrak ABRI. Tadi kan sempat nyinggung gelar seni orang pinggiran ya, Ya. Pak. Nah itu kalau boleh tahu maksud dari acara itu bagaimana Pak? Ya, gelar seni orang pinggiran itu adalah pergelaran orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran itu buruh pabrik, pedagang asongan, pengamen, dan sebagainya itu kan orang-orang yang dipinggirkan, gitu. Orang-orang yang dimarginalkan. Nah, ya tahun baru kita buat hiburan lah, ya sambil baca puisi, sambil nyanyi, sambil orasi untuk menghilangkan beban selama ini ya. Bayangkan itu pedagang asongan diburu-buru oleh Kamtipmas gitu kan, pengamen juga begitu, buruh pabrik dilumpuhkan dengan upah yang murah dan sebagainya. Kita berikan mereka refreshing, kan? Refreshing tahun baru yang murah, meriah, tapi kita bahagia. Nah, itu kok dibubarkan? Gitu. Ini nggak masuk akal kan? Betul. Ya. Oh iya Pak, terkait yang sanggar pabrik ya Pak, itu diisi seluruh para buruh Pak. Nah waktu itu para buruh yang mengikuti sanggar pabrik itu mengalami jadi kesusahan untuk mengikuti sastra gini ataupun karena kan basic mereka kayak lebih kerja gitu. Ya. Itulah kita menjadikan dia manusia.
Nah, jadi sastra, teater itu menjadikan manusia menjadi orang menjadi lebih manusia, membuat hidup menjadi lebih hidup. Itulah tugas sastra dan teater itu, ya kan? Nah, ternyata mereka bahagia, ya kan? Karena teater itu adalah kehidupan, ilmu kehidupan. Nah, jadi kita berangkat dari kehidupan masing-masing gitu. Nah, jadi mereka bahagia, ada yang bisa nulis puisi, ada kemudian pentas teater beberapa kali, sampai orang tidak percaya yang pentas itu adalah Buruh dia. Nah, mereka sangka ada mahasiswa yang masuk ketika diwawancari oleh wartawan Jakarta Post waktu kita pentas di Jogja, ya kan mereka nggak percaya ya, akhirnya baru mereka percaya setelah diwawancara. Oh iya Pak, kan waktu itu kan Orde Baru itu kan masa-masanya begitu kejam Pak ya. Ya. Nah itu pas ketika para buruh ini kayak senang dengan Bapak ini, ada nggak sih dorongan dari mereka untuk menjadikan Bapak ini kayak melaju suatu menjadi presiden ataupun pemimpin yang tinggi atas gitu? Apa? Dari para buruh ada nggak sih dorongan buat Bapak untuk menjadi presiden atau orang atas? Memimpin gitu. Ya, saya pernah dicalonkan sebagai anggota MPR, ya. MPR. Anggota PR dari golongan dulu ada utusan golongan namanya, dari komunitas-komunitas atau dari SM, ya. Dan saya pernah juga dicalonkan di caleg nomor 1 tuh di Partai Buruh, tapi saya merasa itu bukan dunia saya, ya kan? Jadi saya memilih dunia saya sebagai sastrawan, penyair dan seniman. Bapak itu sekitar tahun berapa ya Pak? Tahun 98 ya, setelah reformasi ya. 99 kan reformasi itu. Ya, kita diberi kesempatan sebesar-besarnya. Bapak merupakan seorang penggagas puisi multimedia dan Hari Puisi Indonesia. Ya. Nah, maksud dari puisi multimedia itu apa sih Pak? Ya, gini. Kalian sebagai anak muda mungkin sering menonton orang baca puisi kan? Iya, betul. Dari 10 orang yang baca puisi pasti menjenuhkan. Ya kan? Menjenuhkan sama saja. Iya. Itu menyebabkan puisi banyak tidak digemari oleh anak muda. Betul. Baik penyairnya sendiri maupun lagi guru-gurunya, ya. Penyair juga masih banyak tidak bagus baca puisi, karena tidak semua penyair penulis puisi itu bisa baca puisi, ya kan? Kemudian apalagi di masyarakat guru-guru juga tidak banyak mengerti baca puisi, akhirnya dia mengajarkan baca puisi yang salah. Ya, yang di Indonesia itu yang keren-keren baca puisi kan cuma W.S. Rendra, Remi Seladu, ada hanya berapa orang gitu. Iya. Nah itu. Jadi agar puisi itu dapat digemari oleh masyarakat, terutama anak muda, saya menginovasinya menjadi puisi multimedia. Apa itu puisi multimedia? Puisi multimedia adalah puisi yang berkolaborasi dengan musik, teater, tari, dan film. Iya. Tetapi tetap puisi yang menjadi number one-nya. Ya. Nggak boleh dia dikalahkan oleh musik, nggak boleh dia dikalahkan oleh tari. Semua tari, musik, dan sebagainya itu dia menjadi kekuatan pada puisi. Berarti kalau musikalisasi puisi itu juga Itu musikalisasi itu bagian kecil dari puisi multimedia itu. Iya. Jadi di multimedia itu ada semuanya, ada musikalisasi puisinya, ada apa semuanya. Jadi kalau ngomong apa tentang puisi semuanya berada di dalam. Terkait Irza membahas musikalisasi apa ya? Musikalisasi puisi. Ya, itu berarti sejarah musikalisasi puisi Indonesia itu dari puisi multimedia ini atau sebelumnya sudah ada? Musikalisasi puisi sebelum saya sudah ada. Sudah ada dulu musikalisasi puisi ya, dulu di Poporil ya. Dulu pertama kali itu ada namanya penyanyi Surabaya itu namanya lupa saya itu. Ya apa itu? Udah dulu tuh ada Frankie itu masuk ke sebetulnya puisi dan lagu, BGAD juga puisi dan lagu, Uli Sigar dan sebagainya. Kemudian akhir-akhir ini ada Sanggar Matahari yang terus fokus kepada musikalisasi puisi. Nah, kalau saya kan mulainya tahun 92 ya, tapi belum populer lah di tingkat nasional. Populernya baru tahun 2025 ya. Kemudian 2029 baru orang mengenal ya. Nah, tetapi apa beda musikalisasi puisi dengan puisi multimedia? Puisi multimedia dia adalah kolam yang besar ya. Nah, musikalisasi puisi salah satunya di antara itu. Ya. Oh iya Pak, tadi kan kami menyebut tadi Bapak juga penggagas Hari Puisi Indonesia Pak ya? Ya. Nah, itu. Jadi tentang Hari Puisi Indonesia tahun 2000 sampai tahun 2022 Indonesia belum memiliki Hari Puisi. Yang ada hari keagamaan anual. Ya. Nah,
tapi itu dicanangkan menjadi Hari Puisi Nasional gitu ya. Tapi baru ditulis, belum dirayakan, belum dideklarasikan. Tapi dia belum resmi gitu ya, belum apa. Nah, tahun 2022 kami berkumpul di Korea ya, kami berkumpul tentang Hari Puisi di Vietnam. Nah, ternyata Indonesia belum ada puisi. Nah, bayangkan Indonesia dilahirkan oleh puisi, belum memiliki Hari Puisi. Belum ada puisi sendiri. Akhirnya saya salah satunya bersama Pak Rida Karyamsi melahirkan Hari Puisi dan didukung oleh Presiden Nyair dan sebagainya. Ya kan, karena semangat tadi Indonesia adalah Hari Puisi yang namanya Sumpah Pemuda, ya kan? Pemuda itu puisi tuh. Kenapa pemuda puisi? Indonesia belum ada waktu itu. Belum ada. Tapi dia udah tulis kata Indonesia, ini imajinasi kan? Iya. Itu puisi. Kami bertanah air satu, tanah air Indonesia. Indonesia ini belum ada waktu itu. Ya kan? Dan itu puisi. Itulah lahir. Semenjak itu Indonesia memiliki Hari Puisi. Nah, diambil dengan lahirnya Khairil Anwar 26 Juli. Jadi setiap 26 Juli kita merayakan Hari Puisi. Hari Puisi Nasional. Lalu selain saya melihat Hari Puisi Indonesia di sumber itu dan juga ada Hari Puisi Nasional Pak ya. Itu perbedaan Hari Puisi Indonesia dan Hari Puisi Nasional itu apa Pak? Sebetulnya bukan itu Hari Puisi Nasional, itu bukan Hari Puisi Nasional, itu Hari Karanwar. Hari Karanwar. Hari Karanwar itu mereka ambil dari kematian Karanwar dan itu tidak pernah dideklarasikan, nggak pernah dideklarasikan dan tidak ada pihak yang merayakannya. Nah, ketika kami membuat tiba-tiba itu dihidupkan lagi oleh mereka. Ya kan, kalau kita ada deklarasinya, seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua dideklarasikan oleh Presiden PNS Sultan Sosbari, dihadiri oleh hampir 60 penyair Indonesia. Ya. Berarti selagi belum ada sesuatu yang tertulis, berarti belum disahkan ya Pak? Enggak, salah satu lahirnya sebuah hari ya. Dan itu hari-hari besar di Indonesia harus ada deklarasi. Didukung oleh pendukungnya, ya kan? Resmi didukungnya. Nah, jadi kami sudah resmi, cuma kami belum diresmikan oleh pemerintah aja. Gitu. Di Indonesia itu kan seperti itu kalau belum didukung oleh pemerintah. Tapi kami sebagai penyair sudah mewakili ya, sudah resmi dideklarasikan oleh 60 orang penyair Indonesia, dibacakan deklarasinya oleh Presiden penyair. Terkait tadi Bapak bilang kata Indonesia itu kan berasal dari puisi Pak ya? Yeah. Kira-kira Bapak tahu tidak siapa yang pencetusnya gitu? Nah itu kan bukan Indonesia Hari Puisi tapi Sumpah Pemudanya. 28 Oktober 1928 anak-anak muda Nusantara, ya waktu itu belum Indonesia namanya, waktu itu Yong Sumatera, yang Celebes, yang Java, itu belum ada Indonesia. Iya, belum ada. Nah, mereka bersatu, buatlah Sumpah Pemuda. Kan? Ada kata Indonesia waktu itu. Sementara Indonesia belum ada. Nah, ya, Indonesia kan ada 17 Agustus. Di proklamirkan mereka. Nah, sesuatu yang belum ada itu imajinasi. Puisi adalah imajinasi. Itu puisi. Nah, bukan Indonesia yang puisi. Tapi Tetapi dari Sumpah Pemuda itu Pemudanya. mencantumkan nama Indonesia itu Indonesia belum ada, ya kan? Iya betul. Kamu belum lahir, ya kan? Tapi orang tua kamu sudah menyebut-nyebutkan nama kamu. Dia sedang berpuisi, ya kan? Nah, ternyata kamu lahir bukan dari ibumu, dari nenekmu, ya dari cucu ibumu. Rupanya kamu adalah cucunya. Nama itu sudah disebut oleh nenek sebelum kau lahir. Itu imajinatif namanya kan. Berarti nenekmu sedang berpuisi. Berarti menurut Bapak puisi itu imajinatif? Puisi adalah imajinatif. Ya. Puisi itu adalah karya imajinatif dari seseorang. Dia bukan berita, dia bukan kabar, ya. Oleh karena itu bedanya dengan berita. Iya. Berbeda dengan apa yang kita lihat, ya. Kalau apa yang kita lihat, kita tulis itu berita. Menulis puisi, menulis sesuatu yang bukan sesuatu itu, bukan yang kita lihat itu. Yang imajinasinya aja. Imajinasi, ya kan? Ya, kalau kita tulis, waktu tersandung pintu kepedihan. Puisi imajinatif. Mana ada waktu tersandung? Iya, betul. Imajinasi. Betul. Itu kan ada suatu masa yang penuh dengan penderitaan. Waktunya, itulah puisi. Ya Bapak mungkin balik ke tadi ya yang sanggar pabrik yang buruh itu. Kira-kira yang sanggar pabrik itu
kan Bapak bilang itu kan emang salah satu bentuk perlawanan lah ya. Iya. Dari itu kira-kira bertahan berapa lama sih Pak untuk itu? Saya bertahan sampai reformasi, memang Reformasi. tujuannya reformasi. Setelah itu nggak kita lanjutkan lagi, karena dianggap gaji buruh sudah naik, kemudian stabil waktu itu. Tapi kan berantakan lagi setelah itu ya. Tapi gerakan udah nggak sama seperti sekarang, kita udah pecah. Dulu bersatu kita bergerak. Sekarang begitu banyak pengkhianat. Kawan yang di LSM dulu berjuang, ternyata setelah berkuasa melakukan yang sama juga. Tapi yang kalian harus tanamkan hati kalian itu. Jangan bersatu ketika sedang berjuang. Ketika sudah dapat penghasilan perjuangan dapat, nah persatuannya kalian lepaskan. Ya kan? Nah, yang jadi ini, jadi menteri, jadi apa? Ketika mereka jadi menteri, mereka lupa. Ya kan? Mereka memperkaya diri mereka sendiri. Akhirnya korupsi tetap merajalela. Jadi saya udah capek dah apa. Gitu. Tapi saya berjuang melalui puisi. Tetap. Ya. Ya mungkin ini ya, apa Bapak ada ini nggak sih, kan ada Hari Buruh Internasional ya Pak? Ya. Bapak sebenarnya ada rencana nggak sih, misalkan di Hari Buruh Internasional ini kayak diadakan teater oleh para buruh gitu, jadi Dulu hampir setiap hari buruh kita buat ya. iya. Nah, kalau sekarang saya lebih fokus kepada gerakan budaya ya. Gerakan budaya itu. Kenapa? Saya sudah muak dengan orang-orang politik sekarang ini. Oke. Jadi apa kita perjuangkan? Nanti nusuk orang-orang itu kita yang ini udah muak. Jadi saya kembali ke kebudayaan, saya gerakan kebudayaan. Nah itu aja dulu apa yang saya bisa. Sebab untuk itu kita memang perlu perjuangan yang besar, perlu persatuan. Sekarang kan sudah pecah-pecah gitu kan. Iya. Bayangkan aja dulu 3 partai, sekarang ada berapa partai. Bersama kita jadi saling apa. Jadi saya sudah bukan tidak peduli, tapi saya lebih banyak melawannya sendiri. Itu memang perlawanan Bapak ya dari ini sendiri ya. Iya. Jadi, terkait buruh itu berarti sampah pabrik ini cuma bertahan sampai masuk setelah Reformasi. ya, berarti nggak sampai sekarang ini Pak ya? Ya, udah nggak ada lagi sekarang. Ada alumni-alumninya, mungkin suatu waktu kami muncul kalau udah tua-tua sekarang ya. Nah, dulu kan masih umur 20-an ya, itu kan 20 tahun yang lalu. Ada yang 25, 30, 40, jadi kalau dia sekarang dulu tuh 40, umurnya sekarang udah 60-an. Kalau umurnya dulu 30, sekarang mungkin pas 95 itu berapa tahun yang lalu? 28 28 tahun yang lalu kan. Tapi perjuangan tetap ya, kalau ketika waktu kita turun ya, berteater, ya, tapi untuk sendiri saya tetap melalui karya-karya saya. karya-karya. Terakhir itu membuat perlawanan puisi diri saya, judulnya Anak Samudra. Jadi Indonesia ini, pemerintah kita ini kurang, NKRI-nya kurang diperkuat. Jadi dia tidak mengambil spirit kekuatan kita itu ada agraris ya, ada laut ya, itu tidak diperkuat. Ini sebenarnya Bapak kembali lagi ke yang tadi, sebenarnya saya tertarik banget sama yang ini ya, yang teater buruh itu. Karena kalau dipikir-pikir ya setiap kita Hari Buruh Internasional kan ya buruh tetap aja kayak demo-demo gitu kan. Harusnya sebenarnya kalau kayak ada yang dari karya Bapak tadi, teater buruh, setiap Hari Buruh Internasional dibikinnya teater lah oleh para buruh, itu kan sebenarnya lebih menarik ya daripada harus berdemo seperti itu. Mungkin Teater itu pertama mahal biayanya, yang kedua dia harus punya masyarakat teater sendiri. Sekarang kan dengan era sekarang ini ya mencari sponsor susah, penonton kita nggak ada, ya orang-orang nggak peduli gitu ya. Itu yang kesulitan kita menggarap sebuah teater itu, ya kan. Dan kemudian dulu kita banyak penonton kita, gerakan bersama, ya. Partai-partai bersatu, kecuali Partai Golkar, ya. Ya, waktu itu Orde Baru. Sekarang pecah-pecah, dan orang nggak peduli lagi itu mau berjuang apa, ya. Orang nggak peduli, gitu. Nah, kecuali para buruh itu sendiri. Nah, terus kita masa jeruk makan jeruk. Kita pentas penonton buruh lagi, ya, kalau bisa kan ada penguasa, penonton dia tahu. Nah itu. Jadi kalau dulu kita pentas malam ini tentang naikkan upah, besok keluar di Kompas upah nggak berubah itu. Kami mendorong itu, walaupun pengorbanan kami berdarah waktu itu.
Iya Pak. Memang sebaiknya setiap bukan setiap apa ya, ada event-event teater buruk. Dulu kami keliling tuh Jakarta Keliling. Barat, Jakarta Pusat, Tangerang, mana-mana kami pentas. Kami undang pengusahanya apa dan sebagainya. Dalam cerita itu kami ceritakan bagaimana bergaining antara buruh dan pengusaha. Jadi kita punya konsep waktu itu, pengusaha berlaba, buruh sejahtera. Terus sejahtera. Dan nggak mau juga pengusahanya bangkrut, ya kan? Buruhnya menderita. Dua-duanya. Oke ya. Iya Pak. Itu kalau balik situ lagi. Tapi emang ini sih menarik aja yang soal teater buruh itu. Berarti tadi Bapak menyebutkan emang udah apa kayak kurang menarik gitu ya Bapak. Maksudnya dari teater-teater itu. Maksudnya yang Bapak sebutkan kan udah mulai sepi semacam itu. Bukan teaternya yang kurang menarik, teater itu selalu menarik, ya. Tetapi sekarang kan banyak pilihan orang pada hiburan-hiburan. Iya itu betul. Itu yang pertama untuk masyarakatnya. Iya, Padahal tidak masyarakat. pedulinya pemerintah kepada kesenian. Lebih parah di zaman Pemerintah. sekarang, tidak peduli, ya kan? Kan bilang di zaman Orde Baru itu kita gedung-gedung kesenian itu gratis semua. Kita cari sponsor masih mudah. Di zaman sekarang kita harus sewa gedung dengan mahal dan kita harus ngurus izin lagi, lebih parah nih zaman sekarang. Mungkin dari pemerintahnya yang kayak kurang mendukung dari kesenian itu ya Pak. Hanya sekarang saya mendirikan perwas, namanya Perkumpulan Masniasmo. Nah, jadi sinilah kami bersatu ya, bersatu rakyat seluruh Indonesia, tidak hanya orang Indonesia tapi Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam sampai ke Australia itu. Dan lahirlah karya-karya kami ini. Ini mulai berapa kali buku-buku ini murid yang nulis anak-anak sekolah semua nih seluruh Indonesia, ya kan? Nah, kita mulai memberikan pencerahan kepada anak-anak muda. Seperti kalian itu harus ada pencerahan, harus bersatu. Ya kan? Kalau kita bersatu kita kuat gitu. Tapi kalau kita nggak bersatu, gimana? Ya, kamu punya karya puisi, nggak ada yang beli, kamu kasih ke orang, ya bangkrut dong kamu. Ya kan? Kamu buat pementasan teater, nggak ada penontonnya, ya kan? Nggak ada sponsornya, gimana? Oh iya. Ya, masa nonton kita lagi? Itu jadi kita harus bersatu buat gerakan kesini itu, ciptakan masyarakatnya, masyarakat teaternya, masyarakat sastranya, dan 1 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang ya, sampai ratusan orang. Sekarang porosnya totalnya udah 5.000 orang di Indonesia. Target kita 100.000, kalau bisa 1 juta. Kalau udah 1 juta tuh udah apa? Udah kita goncang itu, tidak hanya Indonesia, dunia itu goncang. Apa? Oh terakhir, ini mungkin Bapak tadi kan mungkin ini ya saran untuk anak-anak muda kayak kita agar sastra itu lebih diterima oleh banyak masyarakat biar ya mungkin contohnya kayak lebih populer lah sastra itu kayak tayang di TV atau di segala macam biar kan tadi Bapak juga menyebutkan hiburan masyarakat sekarang kan banyak ya. Nah kadang ya mungkin sastra terpinggirkan atau teater gitu. Akhirnya saya menghimbau kepada kalian generasi apa sekarang ya? Gen Z ya. Ya, untuk kembali kepada sastra, ya, terutama puisi, berikan inovasi dalam berkarya di puisi, ya, terutama di pembacaan dan penulisan. Sehingga pembacaan puisi digemari oleh masyarakat, dibuat orang senang dan bahagia, sehingga puisi bisa hidup lagi di tengah masyarakat. Kenapa perlu dihidupkan? Karena puisi tidak saja menghibur mata, menghibur telinga, tapi juga memberi hiburan kepada jiwa.